Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa para sahabat medsos di akun channel Quran Kuantum Kesadaran. Ya, kali ini kita membahas tentang ketidaktahuan bahwa diri kita ini rendah atau mulia di mata Tuhan, menjijikan atau ideal lah gitu dah ya. Ini belum menyentuh tentang agama ya. Nah, kita kenal dengan istilah ateis. Orang yang tidak mempercayai Tuhan. Mereka hidupnya hanya menggunakan kemampuan otaknya. Untuk arahnya itu untuk ya dunia. Mereka nggak percaya sama sekali segala sesuatu yang berbau metafisik. Memang banyak berseliweran cerita ternyata orang-orang ateis ini baik, toleransinya tinggi, ya memanusiakan manusianya. Ada aneh juga ya. Ya saya cerita-cerita itu kan baru katanya. Tapi secara logika kalau orang pakai daya nalar berarti dia pakai hitungan matematika kan. Berarti ini yang paling dasar dulu ya. Berarti ya dia bakalan pelit tuh, bakalan individualis ya gitu-gitu kan. Tapi banyak tuh cerita berseliweran tentang positifnya orang-orang ateis. Tapi bisa jadi saja mereka mempelajari karakter kepribadian. Mereka mempelajari meditasi. Mereka mempelajari gelombang otak. Ya, itu bisa saja. Jadi secara insting manusiawi mereka memancing kebahagiaan hatinya dengan membahagiakan orang lain. Walaupun membahagiakannya berupa kegiatan beragama. Misalkan mempersilahkan orang sholat di rumahnya. Ya,
disiapkan segala sesuatunya. Bahkan kalau belum sholat mereka mengingatkan. Toleransinya tinggi. Ceritanya yang berkembang begitu. Itu bisa saja kalau mereka, tapi ya pada perkembangannya sih kan mereka menggunakan otak gitu, kemampuan akal pikiran untuk kebahagiaan hidup kan. Nah, berhubung mereka nggak percaya tentang kehidupan akhirat, apa ya namanya? Ya, nggak percaya segala tahapan-tahapan langit itu. Berarti mereka menganggap hidup ini hanya sekali. Maka bahagiakan diri semaksimal mungkin. Nah, bisa jadi mereka tersebab itu mereka menemukan cara untuk bisa membahagiakan diri sendiri dengan cara membahagiakan orang lain. Padahal itu ajaran agama. Tapi mereka bisa jadi menamakannya ajaran budi pekerti gitu. Toleransi dan lain-lain, apapun namanya. Tapi ya secara psikologis bisa jadi orang-orang ateis ini hidupnya tanpa beban di hatinya. Enggak ditakut-takuti dosa, enggak ditakut-takuti salah, enggak ditakut-takuti apa. Mereka hanya fokus kepada sesuatu yang materi saja tuh. The time is money misalkan. Waktu adalah uang. Ya sudah. Mereka kerja, mereka cari duit. Nah, itu fokusnya. Nah, itu apa namanya? Salah satu komunitas atau bukan komunitas apa ya? Jalan hidup yang diambil sama warga bumi. Gampangnya begitu dah. Warga bumi ya. Mereka mengambil jalan memilih jalan untuk tidak mempercayai yang gaib-gaib begitu ya, gaib yang hitam, gaib yang putih gitu kan. Nah, kemudian apalagi ada warga bumi yang memilih jalan hidup apa ya, kalau tadi ateis kan. Nah, ini apa yang dekat dulu ya, nggak percaya Tuhan. Nah, ini percaya Tuhan. Nah, ada yang mengambil jalan hidup percaya Tuhan, dan ini banyak, justru sangat mayoritas sekali. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Buddha, ada Hindu, ada aliran kepercayaan, ada macam-macam banyak. Ya, mereka memilih hidup untuk mempercayai Tuhan. Ya, mayoritas mungkin sebab keturunan kali ya, gitu ya.
Tapi ya dari berita-berita yang beredar, tapi jangan kita telan mentah-mentah ini. Boleh kita nggak percaya juga, kita anggap hoax atau berita manipulatif, ya boleh aja. Apa tuh beritanya? Ada keluarga yang satu keluarga agamanya macam-macam. Nah, demokratis lah itu. Ada yang membebaskan begitu tiba-tiba nih orang tuanya atau anaknya condong ke agama tertentu. Dari kecil misalkan agamanya apa gitu. Begitu sudah besar dia mempelajari sesuatu, dia pindah agama. Ada yang orang tuanya atau keluarganya ya free aja, silakan aja. Jadi mau apa bahasanya, nggak nyenggol hal sensitif lah, gampangnya begitu ya. Ada juga yang sebaliknya fanatis, baik Kristen, baik Hindu, Buddha, ya semua agama gitu, menganggap ya kalau pindah agama ya berarti musuh kita, dimusuhi keluarganya dan lain-lain. Itu banyak kayak begitu. Dan lain-lain. Ya memang ya warga bumi yang memilih untuk mempercayai Tuhan, mereka tuh harus menetapkan jalan namanya agama ini gitu. Sedangkan agama banyak deh tuh. Pada akhirnya ya cerita agak panjang dah kalau tentang agama kan gitu. Kalau ateis mah kayaknya ya begitu-begitu aja. Nyaman nggak? Kayaknya nyaman ya. Iya, ini fakta ya. Jadi bahkan tersebab agama, bahkan satu agama, apalagi berlainan agama, sepanjang sejarah banyak terjadi perselisihan, baik skala besar atau skala kecil, baik skala biasa-biasa saja atau ekstrim. Faktanya begitu ya. Kenapa begitu ya? Apa karena fanatis ya? Ya kalau di Islam kan ada in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Apa tuh? Ya ada lagi dalil-dalilnya untuk menolong agama Tuhan. Itu di Quran. Ya di kitab-kitab lain juga saya yakin ada yang misalnya kayak begitu. Cuman kan masalahnya di awal-awal Nabi itu ada,
lempeng mahaminnya kan. Mulai aja agak geser waktunya, selisih waktu, nggak usah jauh-jauh, dikit aja udah gagal, banyak yang gagal paham tuh. Tentang apa? Ya tentang ayat-ayat yang tentang membela agama Tuhan ya gitu. Ya bahkan ada isunya ditunggangi juga fanatisme agama ini ditunggangi oleh elit global, apa namanya? Elit global. Ya begitu dah ya, katanya ya. Iya, mereka memanfaatkan psikologis warga bumi yang memilih jalan agama. Fanatismenya dimanfaatkan untuk nyebarin isu, mengadu domba, agar supaya kepentingannya mulus. Misal nih, fakta kayaknya nih Maya. Di Timur Tengah, Islam sama Islam tuh, diadu. Dibikinlah nama Islam Syiah, dibikinlah Islam Sunni, dibikinlah ISIS, ISIS, dibikinlah Al-Qaeda. Itu dibikin apa? Lahir dari itu ya? Apa kedah ya nggak? Udah dibikin sibuk sendiri ngurus apa yang diurus ya, sampai pada berantem begitu ya. Nah, sedangkan mereka menguasai sedikit-sedikit lewat jalan senyap perminyakan di Timur Tengah. Begitu kayaknya ya. Benar nggak tuh? Iya, ibaratnya apa ya? Dikias nih ya, ilustrasi doang nih. Ada maling mau masuk rumah, gitu kan. Terus ada anjingnya tuh. Maling kan sebelum beraksi dia pelajari dulu tuh, lokasi target apa kan dia pelajari dulu tuh. Wah, ada anjing nih, kata malingnya kan. Tentu ya berpolitik nih si maling ya kan. Gimana caranya nih biar bisa ngelewati batas anjing, jadi gua bisa masuk. Ada yang dibunuh, anjingnya. Ada yang lempar tulang ke sisi aman, sisi buta si anjing, biar si maling masuk. Cuk gitu ya. Udah jadi diumpanin deh tuh. Misalkan si maling mau masuk rumah lewat utara, udah dilempar aja tulang ke pojok, ke selatan belah pojok, tuing, udah dikejar waktu anjing kan tulang. Wah, kalau ternyata udah kenyang nggak ada yang tulang, apa nih? Kasih anjing cewek, ya kan, anjing betina kali ya kan, istilahnya begitu tuh. Atau enggak dikasih apa lagi nih, kasih HP itu anjing biar main game
Atau dikasih apa lagi nih, ya modal dikit dan nih malingnya ya kan. Ya ada apapun itu intinya bisa mengalihkan agar supaya si anjing ini nggak memperhatikan rumah lagi, posisi utara, target si maling masuk, kan gitu. Setelah berhasil teralihkan, ya apalagi selain masuk kan gitu. Beraksi. Oh, udah dah. Ya apapun nanti dipelajari tuh kendala-kendalanya, entah CCTV atau apa ya, entah gimana caranya. Maling ini ya pasti punya 1001 jurus, gitu kan. Nah seperti itu. Iya, itu ilustrasi ya. Gitu. Ilustrasi aja. Nggak ada maksud apa-apa. Benar dah. Ya, jadi ya memang sepanjang sejarah warga bumi dalam beragama itu ya diisi dengan berbagai macam konflik gitu. Ada yang memang konfliknya ini diperintah oleh Tuhan. Nah kalau udah diperintah oleh Tuhan, itu jaminannya kan menang tuh. Tapi menang yang dimaksud bukan mengalahkan musuh, tapi hajat Tuhan di muka bumi terwujud. Ya, ini bahasa kias ya. Proyek Tuhan di muka bumi terwujud. Lah ini ada yang konflik diperintah Tuhan kagak, walaupun ngakunya diperintah Tuhan kan ada tuh di kitab suci. Wah, disuruh sama pemimpin agamanya juga. Wah, ternyata bukan dari Tuhan. Udah hasilnya walaupun menang nih ya, walaupun menang malah ngerecokin hajat Tuhan itu. Nah itu patokannya, bukan menang dari musuh, bukan pasukan kita 1000, pasukan musuh 1000, udah kita menang perang, bukan itu bisa jadi pintu masuk aja untuk menggolkan proyek Tuhan. Bener ya, banyak ya perselisihan agama tuh sepanjang sejarah peradaban agama tuh. Ya bukannya ngegolin hajat Tuhan, malah ngerecokin hajat Tuhan. Walaupun sama-sama menggunakan perang misalkan. Ya seperti itu. Tapi tadi menarik ya, tetap ada perselisihan kondisional, berarti situasi dan kondisinya memang harus begitu, harus Allah perintahkan untuk berperang, ada ya begitu. Patokannya mana ya, harus diperintah sama Allah. Agar tahu diperintah Allah dari mana,
Dari kitab suci. Nabi Muhammad dari mana? Kitab suci gitu dibaca. Tuh tulisan dari kitab Injil. Ada di pelepah kurma dibaca, suruh perang gitu. Dari langit cuy. Gitu. Nah, ini diperintah sama kitab suci. Wah, kitab suci mah maksudnya versi langitnya yang dia baca, misalkan Quran, Injil, Taurat, ayat anu, halaman sekian tentang perang. Padahal maksud dari Tuhan mah itu perang lawan diri sendiri. Dia geser perang lawan musuh yang dianggap musuh kan. Biasa gagal paham ya nggak. Dia baca pakai panca indera doang, terbatas ketemu terbatas, sudah aura-auran dah, sama dengan aura-auran gitu. Nah ya, kalau ada satu sosok yang memang diperintah dari langit untuk perang gitu, makanya ditekankan benar, sosok ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya setelah itu perangnya targetnya bukan menang lawan musuh, bukan, walaupun di atas kertas harusnya kalah pasukan sosok ini kan, kalah jumlah, kalah kualitas, tapi menang. Apakah itu targetnya? Dapat harta rampasan perang, entah harta entah wanita, wow 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 wow. Dapat apa? Itu targetnya? Bukan. Hajat Tuhan terkabul. Sosok ini memimpin manusia di zamannya, umat di zamannya. Nah dia sendiri dipimpin siapa? Dipimpin Tuhan. Gitu gradatifnya. Cie. Turunannya. Gitu loh coy. Kalau belum bisa begitu, belum bisa terpimpin Tuhan, itu dah akhirnya perang, wang 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 wang, duar ngakok ngakok ngakok, lagi dikadal-kadalin sama elit global. Nah, gitu kan. Ada miris dah. Begitu ya. Iya. Tapi pernah dengar nggak ateis perang gitu? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada ya. Apa ateisnya elit global kali? Ya seperti itu ya. Jadi tentu iya, banyakkan warga bumi memilih untuk berada di jalur agama, apapun agamanya ya. Kalau ateisme dikit dah kayaknya ya. Tapi rata-rata ya, bahkan hampir semua kali ya, agamanya karena keturunan gitu.
Oh, harusnya memang gimana bang kan gitu. Iyalah, bapaknya agama A, ya anaknya agama A dong. Masa anaknya lahir orang tua agama A, anaknya lahir agamanya B? Bagaimana sih? Ya, kan gitu. Udah dah jadi agama keturunan. Kan begitu tuh. Emang apa bang, ada yang salah? Gitu kan. Hmm. Ya itu kan keturunan, ketanjakannya mana? Kan begitu. Kan agama itu ketanjakan. Canda ya sahabat medsos kalian ya. Contoh ada ya, ada beberapa ya. Yang populer itu ya Nabi Ibrahim kan. Ia lahir di keluarga beragama apa saat itu, anu lah agamanya gitu, penyembah berhala kan gitu. Nama bapaknya siapa? Azar ya. Ada yang bilang oh itu bukan bapak kandung, ada pendapat yang bilang begitu, itu pamannya gitu ya. Ya sebenarnya ya urgensinya apa tuh? Sehingga ada pendapat yang bilang itu bukan bapak kandungnya tapi pamannya. Ya, ya apapun itu, yang pasti Nabi Ibrahim itu pada prosesnya enggak ikut agama bapaknya. Bapaknya ini itu termasuk tokoh agama, kan pembuat patung tuh. Pembuat patung itu pembuat patung itu kalau memang Tuhannya adalah patung, tentu bukan orang sembarangan. Tentu tokoh gitu. Ya buktinya begitu Nabi Ibrahim reseh, patung-patung dihancurin kan. Ada hubungan sama kerajaan rupanya kan. Bapaknya ini kan. Iya, tokoh masyarakat. Ya berarti agamanya kuat. Nabi Ibrahim geser jadi agama tauhid gitu ya. Ya terus siapa lagi? Kalau di sahabat itu ada silsilah keberapa ya? Abu Bakar, saat Jibril Muhammad, Abu Bakar, silsilah keempat kalau nggak salah namanya Sayyidina Salman Al Farisi. Itu agak dari agama Majusi, itu dari Persia. Dia mendengar kabar tentang Nabi akhir zaman. Persia sekarang lokasinya kurang lebih Iran. Jadi dari Iran ke Mekah. Dia orang kerajaan itu. Bapaknya itu raja ya kalau nggak salah ya. Iya, di perkampungan Persia, penyembah api ya. Agamanya apa? Majusi. Iya, dia tinggalkan itu segala kenyamanan di kerajaan, ngegembel apa,
dalam proses perjalanannya dari Iran ke Mekah sampai dijual sebagai budak 2 kali kalau nggak salah itu, sampai akhirnya bertemu dengan sosok Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Iya, seperti itu. Kan kalau lihat dari pola-pola itu, tentu para nabi, para rasul, kisah itu nggak akan terjadi dan nggak akan dibenarkan. Gitu. Misal lenongannya kan, begitu Salman Al-Farisi ketemu Nabi Muhammad, mungkin kan bahasanya berbeda kali kan. Siapa lo? Gitu. Ngomong misalkan bahasa Malaysia gitu. Iya, saya kenalin, saya Salman. Apa benar Anda Nabi akhir zaman? Misalkan gitu ya. Ini mah lenongannya, lenong ini mah. Iya, ngapa emang? Aye mau ikut agama abang kayak gitu kan. Waduh, emang lu gak punya agama? Gitu kan. Ya, saya majusi. Bapak saya tokoh majusi. Jangan, udah itu juga agama misalkan gitu. Emang jauh begitu. Kan kagak ya. Iya, jadi ini bisa jadi pedas. Saya akan mengungkapkan suatu kalimat yang pedas, kesimpulan ya, sedikit kesimpulan dari cerita-cerita ini, uraian dan cerita ini. Agama dari orang tua itu belum tentu benar. Gitu. Fakta sejarah yang terpampang begitu. Suka nggak suka, enak nggak enak, harus saya sampaikan demikian. Nah, berarti apa dong agama yang benar? Kan gitu. Kan konotasinya tuh begitu dibilang, wah agama salah, langsung dah searching otaknya kan. Oh, ada 5 agama, gua agamanya A. Oh, dibilang salah, berarti sisa 4 nih. Mana 4 di antara 4 yang benar? Bukan mereknya, tapi ketersambungannya. Kan saya sering bikin video ngoceh-ngoceh begini, menyampaikan ini intinya mah, menyampaikan ketersambungan manusia kepada Tuhan. Lagi nggak ngomongin merek-merek agama, saya aslinya. Coba dah perhatikan video-video saya. Iya, cuma jangan muntah ya. Saya basicnya Islam. Itu. Apakah ada kalimat saya mengatakan ya, agama saya paling benar, atau kata-kata kiasan tapi bermaksud ke situ? Nggak ada. Toh Nabi sosok membawa Islam sendiri mengatakan Islam di akhir zaman rusak kok. Mana akhir zaman itu?
umur Islam tidak sampai 1400 tahun, sebagaimana disampaikan dalam hadisnya kan. Ya pembawanya sendiri yang ngomong, masa mau dibantah. Dan juga masa saya mengatakan Islam benar, ya mohon maaf, bukan berarti Islam, saya nggak ngomong begini nggak menghargai Islam atau merek-merek agama lain, bukan begitu. Kesimpulannya, kenapa pula agama terakhir nih yang sebenarnya sebagai agama penyempurna dibawa oleh sosok agung, tapi ya pada akhirnya terbukti memang rusak di akhir zaman. Dan masa 1400 tahun itu sekarang udah 1447 Hijriah. Aslinya tuh udah rusak. Kalau tahu sebenarnya. Ya mohon maaf sekali. Ya berarti semua agama pun rusak aslinya. Agama yang terakhir aja rusak. Bagaimana yang sebelum-sebelumnya? Apa yang rusak? Apa yang rusak? Apakah casingnya? Bukan. Fungsinya. Ibarat HP itu nggak bisa nangkap sinyal. Gitu. Agama A, agama B, agama C, agama D, dan lain sebagainya. Sampai agama yang terakhir. Ini nggak ada sambungan. Gitu. Handphone sebagus apapun, mau harganya 50 juta tuh handphone, tapi nggak bisa nangkep sinyal. Ya, handphone apa namanya itu? Begitu. Ilustrasinya kurang lebih begitu. Sambungan akan Tuhan yang hilang, bahkan yang agama terakhir pun demikian. Maka dari itu kesimpulannya, ya saya ngoceh-ngoceh ini yang pertama memang atas perintah dari guru saya. Tujuannya adalah menyampaikan kabar gembira berupa ketersambungan akan manusia kepada Tuhan, apapun agamanya. Iya, ibarat handphone. Kawan-kawan saya nih misalkan punya handphonenya bagus-bagus, mahal-mahal. Ya mungkin karena satu lain hal dia nggak tahu kalau handphonenya, walaupun mustahil ya, dia pada nggak tahu tuh kawan saya kalau handphonenya nggak bisa nangkep sinyal. Cuman gayanya kayak orang main handphone udah kayak anu banget dah, sang iya banget main handphonenya ya kan. Si paling handphone gitu, padahal nggak nangkep sinyal. Saya tahu, saya kasih tahu, bro, handphone lu mau nggak lebih bagus lagi? Ya bisa jadi dia nggak tahu tentang sinyal kan gitu. Saya kasih tahu, ini ilustrasinya ya. Oh, ini handphone lu udah bagus nih, lebih mainin apa kan, enak kan, nih gue bikin lebih enak lagi gitu. Karena kalau udah tersambung sinyal, wah apa-apa yang tadi dia nggak kebayang teman-teman saya ini, kalau tersambung akan sinyal kan rupanya bisa nelpon. Siapa yang mau ditelepon itu kan begitu, bisa macam-macam namanya, udah tersambung sinyal ya kan. Nggak tersambung sinyal aja udah enak, wah apalagi tersambung sinyal, enaknya naik berkali-kali lipat. Gitu doang loh tujuannya.
saya ngoceh-ngoceh di bikin-bikin video begini gitu. Tentu itu namanya kabar gembira kan, kawan-kawan saya nggak tahu tentang sinyal kan gitu. Tapi asik main handphone ya kan, ada aplikasinya, aplikasi offline apa namanya kan begitu. Apalagi tersambung sinyal aplikasi online, wah nikmatnya berkali-kali lipat, fungsinya jadi ya begitu dah ya, gitu loh maksudnya. Kawan-kawan saya ini memegang HP yang merek yang harga, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 25 juta. Wah, tapi sayang semuanya agak ada sinyalnya. Ya nggak apa-apa sih, orang ada aplikasinya di situ bisa mainin kan, aplikasi offline. Nah, saya cuma nyampein doang kabar gembira nih aplikasi. Nih sambungin sinyal, pasang apa namanya tuh, pasang spare partnya aja lah kayak motor baik ya, untuk bisa nangkep sinyal di handphonenya, pasang klik, wah murah kan, bayarnya cuman 10.000. Cuman setelah itu berubah total tuh handphone bisa nangkep sinyal kan begitu ya. Cuman beli pulsa, bayar pulsa ya, pasang internet apa bayar itu bulanan apa gitu. Cuman ketutup apa enaknya ban. Ngerasa malum gitu. Belum waktu masih pakai aplikasi offline nggak kerongrong sama pulsa sama wifi ya. Begitu ada sinyal kerongrong sama wifi ya, dia ngerasa wajar, malah diusahain. Orang enak udah online kan, offline aja enak apalagi online kan begitu. Kiasnya begitu para saudara-saudaraku, warga bumi, yang baik-baik, yang baik-baik hati dan tidak pada sombong. Nah, bagaimana nih saya ngomongnya, beli pendapat ini. Baik, begitu saja. Apa ya, apalagi ya, udah itu aja deh ya, segitu dulu dah. Baik, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Oh iya, tunggu sebentar. Ini tentang praktek Thorikoh Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.